Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Sofura Roidatul Mujaddidah dengan NPM 21120111544. Dalam video kali ini, saya akan menganalisis terkait peraturan daerah dari Kabupaten Bandung Barat nomor 2 tahun 2020 sebagai tugas pengganti UAS dalam mata kuliah Hukum Perancangan Perundang-undangan yang diampu oleh Bapak Yanus Setiawan, SHMH. Baik, mari kita mulai analisis dari peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat ini dengan nomor 2 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Yang pertama, apa sih urgensi? Urgensi dari Perda ini bagi pelaksanaan otonomi daerah atau bagi kesejahteraan rakyat. Baik, yang pertama ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan LH. Bahwa di sana tertulis menimbang bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu di poin D-nya bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Selanjutnya yang kedua dari urgensi. Urgensi apa sih dari perda ini untuk kesejahteraan rakyat tadi? Tertulis dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 bahwa perda ini bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tuh, itu tujuan yang tertulis dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012. Dan yang terakhir atau poin ketiga dari urgensinya bagi masyarakat terdapat dalam pasal itu sendiri, dalam perda itu sendiri, di bagian kedua, asas dan tujuan, dalam pasal 2. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas, tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Selanjutnya di dalam pasal 3, pengelolaan sampah bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan kesehatan kesehatan masyarakat. Lalu, bukan sampah sebagai sumber daya. Jadi ada 3 urgensi perda ini dalam pelaksanaan otonomi daerah atau bagi kesejahteraan masyarakat. Yang pertama dapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009. Yang kedua ada dalam Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 dan yang terakhir terdapat dalam isi perda itu sendiri dalam pasal 2 dan 3. Yang selanjutnya adalah mengapa peraturan ini diperlukan di daerah. Saya akan menjelaskan dari tinjauan filosofi, sosiologis, dan yuridis. Dari yang saya temukan pada naskah akademik, landasan filosofisnya adalah merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan atau draft peraturan perundang-undangan. Pembentukan rancangan peraturan daerah KBB tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan implementasi dari peranan negara sebagaimana dijabarkan yang dipertegas oleh pendapat W. Friedman yang membagi tugas negara sebagai yang pertama penyediaan layanan publik, yang kedua entrepreneur, tiga wasit, dan yang keempat adalah
regulator. Pemerintah daerah KBB berwenang untuk membuat kebijakan hukum terkait dengan fungsi kontrolnya terhadap kegiatan yang menjadi kewenangan dalam hubungan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah KBB tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hal ini, landasan filosofis rancangan peraturan daerah KBB tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada intinya adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dicegah, ditanggulangi, dan dipulihkan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Selanjutnya dari sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang mengakibatkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada living tersebut. Dalam kondisi yang demikian, maka peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi. Begitu. Dalam kaitannya dengan penyusunan perda ini, adalah untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perlu perdayagunaan berbagai instrumen pemerintah, hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup dan masyarakat. Sehingga KBB menjadi daerah yang nyaman, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada dari pandangan atau landasan yuridis. Dari yuridis sendiri, adapun landasan yuridis atau dalam penyusunan NA ini terdapat dalam pertama pasal 18 ayat 6 UUD UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terus yang keenam, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yang ketujuh, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Yang kedelapan, ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yang kesembilan, peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Yang ke-10 ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, lalu ada yang ke-11 ada peraturan pemerintah tahun 2021 nomor 6. Selanjutnya yang terakhir atau nomor 12 ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Demikianlah uraian landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang dikemukakan untuk mempertimbangkan adanya peraturan daerah dari Kabupaten Kampung Barat nomor 2 tahun 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aturan apa yang mendukung untuk kemajuan daerah
tersebut gitu. Dalam ini menurut saya ada pada bab 5 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Yang pertama, penyelenggaraannya tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengurangan sampah, dan yang kedua ada penanganan sampah. Dalam pengurangan sampah tersebut dibagi lagi menjadi tiga. Ada pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Lalu, kalau dalam penanganan sampah sendiri dibagi lagi menjadi 5 poin, ada pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Nah, dari bagian-bagian ini menurut saya menjadi aturan yang mendukung untuk kemajuan daerah Kabupaten Kampung Barat. Karena sebagaimana yang tadi disebutkan pada poin pertama atau bagian pertama, yaitu urgensinya adalah untuk menjaga lingkungan dan menjaga kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu, maka masyarakat juga bisa turut maju gitu, ikut maju karena sama-sama membangun, sama-sama bekerja sama untuk mengolah sampah dan sama-sama bekerja sama untuk saling menjaga kesehatan dari satu sama lain. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan terkait mengapa sih daerah lain tuh perlu gitu, perlu ada peraturan daerah yang sama dengan Kabupaten Kampung Barat nomor 2 tahun 2020. Hal ini menurut saya ada pada bab 15 tentang peran masyarakat dan penyelesaian sengketa. Jadi di sini uh, selain menjaga lingkungan dan kesehatan, kita juga dapat membangun kesadaran masyarakat, dapat sama-sama bekerja sama dan bersinergi untuk mengelola sampah yang ada dalam lingkungan kita semua. Begitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa peningkatan peran masyarakat yang dimaksud dalam pasal 37 tadi adalah yang pertama terkait sosialisasi, mobilisasi, gotong royong, dan pemberian insentif gitu. Nah, di sini juga sebagai apa? Hal ini tuh sebagai penyediaan media komunikasi aktif dan secara cepat memberi tanggapan dan melakukan jaring pendapat aspirasi bagi masyarakat gitu. Lalu masyarakat juga bukan hanya sebagai pelaku gitu, tapi masyarakat juga sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat bekerja dengan baik gitu. Lalu selain itu juga masyarakat wajib menjaga atau memelihara sarana penunjang pengelolaan sampah. Jadi, mengapa hal ini sangat penting menurut saya? Karena selain pemerintah yang bekerja, selain pemerintah yang mengupayakan, namun ada tindak andil atau tindak perilaku dari masyarakat itu sendiri. Jadi, masyarakat tidak menjadi pasif dalam hal ini, namun aktif bersama-sama untuk membangun daerah tersebut. Jadi saran dari saya, harapannya untuk daerah-daerah lain juga ada perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah ini. Karena banyak sekali manfaatnya, mulai dari segi kesehatan, kebersihan, bahkan eh, polusi udara pun bisa ditangani dari hal ini. Baik, selesai sudah hasil analisis yang saya analisis dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 2 tahun 2020. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, saya yakin dalam penjabaran video ini banyak sekali kurangnya, entah bicara saya yang mungkin kurang jelas, terlalu cepat, atau lain sebagainya, atau mungkin eh, videonya kurang jernih atau berisik, banyak suara yang masuk, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menjadi referensi dan bahan belajar bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Yanu Setiawan SHMH yang telah mendengarkan sampai akhir. Semoga Bapak sehat selalu.
Mungkin akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.